kan saya sudah katakan, saya sudah sulit. mengatakan mereka itu benar dan salah. Ya. Itu urusan dia dengan Allah. Selesai masalahnya, betul nggak? Oke, sekarang gini, Dit. Darah dilarang dikonsumsi, tapi mereka meminum darah Muhammad. Artinya mereka melanggar Quran, betul? Iya. Oke, mereka melanggar Quran. Coba Dit, bilang, saya Aditya mengatakan bahwa para sahabat melanggar Quran, gitu Dit. Ya, yang meminum darah aja. Iya, Minum maksudnya darah aja. bahwasanya yang meminum darah Muhammad itu adalah seorang pelanggar Al-Quran, betul? Ya sudah, betul. Oke, tapi kenapa seorang pelanggar Al-Quran malah dikasih reward sama Muhammad sebagai orang yang tidak akan disentuh api neraka? Ya wallahualam. Masa jawaban kayak gitu? Terus ngapain jadi Iya, ngobrol sama ada kamu? ini. Dit, gimana sih Adit nih? Aduh. Gini, Dit. Ngomong. Sama halnya undang-undang yang berlaku di negara kita. Mencuri itu kalau kedapatan ya di sidang terbukti masuk penjara, ya kan? Nah, yang kita salahkan hukumnya atau orangnya, kan gitu. Jadi Tentu orangnya, Dit. Nah, berarti kau di sini, oke, di sini kau menyalahkan sahabat yang meminum darah Muhammad itu ya sebagai pelanggar Quran ya? Itu urusan dia dengan Allah. Oke, artinya terhadap seorang pelanggar Quran, kenapa Muhammad memberikan penghargaan berupa tidak akan masuk neraka? Ya wallahualam. Nah, jadi begini, Dit, bisa aja, Didit. Kalau kau melanggar Quran, jangan-jangan kau malah kau benar. Soalnya ada contoh dari sahabat yang melanggar Quran, katamu malah dihargai tidak bakal masuk neraka. Nah, berarti Dit, besok-besok kau makan babi, Dit. Karena bisa jadi tubuhmu haram disentuh api neraka. Nah, itu kan maunya Edis. Ya, gini. Bukan mau saya. Tadi. Saya kan punya dasar nih. Diharamkan bagimu darah, bangkai, daging babi, atau hewan yang disembeli tanpa menyebut asma Allah, betul? Betul. Oke, satu sudah dilanggar, yaitu darah oleh sahabat, betul? Betul. Akibatnya dia masuk surga, betul? Ya, itu urusan dia dengan Allah. Muhammad yang ngomong haram tubuh disentuh api neraka, gimana sih Adit? Itu urusan dia dengan Allah. Bagaimana sih kau itu? Kan contohnya ada nih, dengerin. Abdullah bin Zubair, kamu buang ini darah di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Sudah, jangan diulang-ulang itu. Sudah tadi. Dia lihat nggak ada orang, dia minum darah Nabi Muhammad. Dia pergi lagi ke Rasulullah, ya Rasulullah, sudah aku buang di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Di mana kau buang? Di perutku ya Rasulullah. Kenapa kamu? Kan nggak dilihat orang ini ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Haram jasadmu disentuh api neraka. Tuh, haram jasad. Nah, berarti Dit, berpedoman dari sini Dit, besok-besok kau makan babi jangan dilihat orang. Kenapa kau makan babi? Kan nggak dilihat. Nah, Dit. Nah, jangan Dit, jangan berpedoman dari kejadian ini, Dit. Haram tubuhmu disentuh api neraka, Dit. Oke, baik. Giliran saya ngomong Edis ya, jangan dipotong. Silakan. Jangan-jangan itu kan sepadan dengan seandainya umpama dan misalnya. Kan udah skip aja ya. Dan Edis di sini sudah bertanya panjang lebar dan kita muter-muter dan jawabannya ya tetap itu aja. Nah, sekarang saya datangkan soalan yang sepadan ya terkait meminum dan meminum. Nah, di sini itu kau selesaikan dulu, Dit. Oh, takut pula kau. Udah, silakan. Biar nggak dibilang kita takut, silakan. Yang penting Aditya sudah ada pengakuan bahwasanya yang meminum itu bersalah dan melanggar Quran, tetapi dia masuk surga ya, Dit. Oke, silakan, Dit. Lanjut. Ya, oke. Saya jadi ingat kata Rudi Yohanes atau Walabu, jangan kerja kau bertanya saja. Kalau kau bertanya saja, maka kau gede-gede. Nah, begitu. Oke, baik, nggak apa-apa. Silakan kau bertanya. Ya, di dalam Markus 16 nomor 18 ya, TV terjemahan baru ya. Nggak tahu kalau ada terjemahan baru mungkin ada terjemahan lama mungkin ya. Berbunyi begini. Ini firman Tuhan, ladies ya. Kau terima dulu itu. Ini katanya bahas darah, Dit. Kau lari kemana-mana, Dit? Bahas lain sejenis, Dit. Ya, ini kan terkait meminum juga kan. Di situ dikatakan mereka akan memegang ular.
dan sekalipun mereka minum racun maut, ya, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya ke orang sakit dan orang akan sembuh. Ini menarik ini. Apa itu? Kalau Dit? yang meletakkan tangan di atas kepala orang sakit sembuh ini banyak dipraktekkan. Termasuk oleh pendeta Lubis sering itu. In the name of Jesus, sembuh, 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 langsung jalan orang. Di poin yang pertama ini yang menarik, ya. Ini tanda. Enggak, sebentar dulu. Tanda-tanda itu tanda-tanda apa itu? Tanda orang percaya. Tanda orang percaya, yakni meminum racun maut, ya tidak akan binasa. Edis percaya nggak dengan ayat itu? Percaya. Saya termasuk percaya dengan bahwa ayat itu adalah ayat yang asli. Ya, baik. Kira-kira berani nggak Edis meminum? Baik, saya jawab ya. Saya jawab ya. Saya jawab. Baik, Ya, jadi begini jawab Dit. sudah. Jadi kata-kata mereka akan meminum di situ bukan dalam pengertian bahwa mereka akan sengaja meminum seperti itu. Tapi begini. Ngeles. Tidak ngeles, dengarkan. Karena ada contohnya. Contohnya siapa? Kan di situ dikatakan mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mati. Nah, saya punya alasan bahwa hal itu pernah terjadi. Contoh. Jadi pada sewaktu-waktu Paulus ketika terdampar, ya, Rasul Paulus ketika terdampar, mereka itu hendak menyalakan api, lalu Paulus mengambil ranting-ranting kayu. Secara tidak sengaja, Paulus itu memegang ular, memegang ranting itu, ada ularnya di situ, dan dipatuknya tangan Paulus itu. Nah, ketika dipatuknya, orang-orang berpikir bahwa Paulus itu sebentar lagi pasti akan mati. Tetapi tidak terjadi apa-apa pada tubuhnya. Sebentar, biar ku selesaikan, jangan panik. Jangan panik. Jangan panik sebentar. Nah, jadi Dit, memegang ular, memakan racun, bukanlah perbuatan yang sengaja kamu tes buat akrobat. Enggak. Tetapi kalau itu terjadi kepada kamu, sebentar Dit, tetapi kalau itu terjadi kepada kamu, misalnya kamu secara tidak sengaja memegang ular atau kamu diracun oleh orang, maka tidak akan terjadi celaka pada dirimu. Gitu Dit, maksudnya. Ya, Seperti itu. itu jelas ayatnya itu secara letter-let ya, tidak ada nama Paulus, tidak ada nama. Ya, terus kalau kau mau maksain suka-sukamu lah, yang jelas aku sudah jelaskan. Oh, banyak kali kau ngeles ya. Yang minum racun maut tidak akan binasa di situ. Kau berani kan tidak minum racun maut? Kau bilang berani tadi kan? Di rumah kau ada 2 jerigen ini. Kau siap minum nggak? Tanda-tanda orang percaya. Kau tidak akan binasa. Iya Dit, sudah aku jawab lagi ya. Ku jawab lagi? spiritus ya sama Ku jawab lagi nggak? obat nyamuk. Ya, jadi cobaan. Tambah sedikit Jadi apa yang dikatakan oleh Adit ini persis seperti yang dikatakan oleh iblis begini. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, ia akan menatang engkau, ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya menatang engkau sehingga kakimu tidak terantuk kepada batu. Dan jadi begini Dit ya. Berarti Tuhan Paulus itu bukan yang katanya mau ku jelaskan, tapi jadi 2 belit nih. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat ini Adit ini. Dit, bahwasanya percobaan itu bukanlah untuk mencobai Tuhan. Di situ peristiwa yang jika itu terjadi kepada kamu dengan cara bukan kamu sengaja. Contohnya sudah ada loh Dit. Siapa? Paulus. Paulus dia memegang ular. Tapi memegang ular bukan buat akrobat. Memegang ular di situ, dia waktu ketika hendak menyalakan api ada ular di situ, dipagutnya dia oleh ular berbisa itu, tetapi tidak terjadi apa-apa. Nah, begitu juga minum racun ini pengertiannya begini, Dit. Jikalau kamu jikalau seseorang melakukan penginjilan misalnya ke pedalaman, ya kan, terus ada orang-orang tidak suka, disuguhinya lah racun, percaya kami bahwa itu tidak akan mencelakai dia. Ataupun pengertiannya racun di situ bukan dalam pengertian racun yang sesungguhnya. Pengertian racun mau di situ adalah orang-orang yang menantang bahaya, yang segala macam seperti itu. Bisa juga seperti itu, Dit. Itu jawaban saya. Gimana, Dit? Ya baik, tanggapi dulu ya. Di situ tidak kan puas ada 2 kau kan? poin, Tidak ya. puas kan? Ya. Dulu. Ya gimana darah Muhammad ini gimana? Aduh, kalau ini bukan Tanggapi dulu di Markus. Takut kali kau. Macam mana? Enggak ada takut, enggak ada. Ya. Di Markus 16 nomor 18 itu jelas di situ ada 2 poin gitu kan.
Yang pertama, meletakkan tangan di atas orang sakit maka dia akan sembuh. Ya. Dan meminum racun maut. Nah, yang meminum racun maut ini kau jelaskan ada opsional di situ kan? Jika dalam keadaan belada segala macam, tadi panjang kayak lebar kau jelaskan gitu kan? Kan ku kasih Macam contohnya opsional nih. lah istilahnya. Kan ku kasih Sabar dulu, contohnya. sabar dulu. Jangan kepanasan lah. Nah, giliran poin yang kedua, meletakkan tangan atas orang sakit, ini banyaknya mempraktikkan. Tak ada opsi opsional di situ. Pokoknya sakit langsung kalau tangan di atas kepala in dan bisa sembuh itu banyak yang praktekkan gitu loh. Tanpa Iya, embel-embel itu. tapi banyak banyak kali alasan kau. Ya, jadi begini Dit ya. Pertama-tama kalau mau mengartikan apa yang ada dalam Bible itu, lihat contoh-contoh yang sudah terjadi, ya kan? Paulus menumpangkan tangannya di atas orang sakit dan dia menjadi sembuh. Jelas, itu perbuatan yang kita aktif melakukannya. Ada contohnya, ya kan? Nah, apakah ada rasul-rasul yang melakukan akrobat, memegang ular, atau minum racun, dia akrobat biar menunjukkan? Nggak ada. Jadi pengertian yang paling baik adalah pengertian apa yang dipahami oleh para rasul. Seperti itu, Dit. Ya. Nah, sekarang yang jadi masalah begini. Pengertian tentang Al-Quran lebihlah bagus yang dipahami oleh para sahabat. Setuju? Setuju nggak? Nah, diam. Terdiam. Kemana kau, Dit? Masih kau mau datang besok? Dit? Kau tidak keluar suaramu, berarti kau sudah meninggal. Dit? Oh, Dit. Kemana, Dit? Bisukan? Enggak ada yang bisukan dia, enggak ada. Jadi Dit, intinya pengertian yang baik tentang Quran adalah pengertian yang dipahami oleh para sahabat. Sepakat Dit ya? Begitu juga kami Dit. Pengertian yang paling baik itu adalah pengertian yang dipahami oleh para rasul. Enggak ada para rasul yang akrobat, ya. Enggak ada para rasul yang uji coba, uji nyali ataupun pamer kekuatan untuk sengaja minum racun atau sengaja megang ular. Enggak ada Dit. Yang ada adalah ada rasul, yaitu Rasul Paulus yang secara tidak sengaja memegang ular, ya kan? Tahu kan kau yang di kisah para rasul itu? Udah hilang si Adit. Udah Dit, kau nggak nyambung kok. Gimana kita mau diskusi kita Dit? Halo? Nggak dengar dia saudara-saudara. Tahu kemana dia saudara-saudara? Teman-teman bisa dengar suara saya? Habis kuota. Aduh. Dit? Ini kenapa teman-teman? Ada masalah apa ini teman-teman? Ada apa ini? Si Adit hilang tiba-tiba. Alasan murid pingsan dia saudara-saudara. Oke, kita kasih naik lagi nih, ada ini SJS. Balik lagi si Adit. Kemana kau tadi pergi? Bagaimana suara gue? Kenapa tadi kau pergi? Kenapa? Enggak, jawab dulu. Kau bisa dengar suaraku enggak? Bisa. Tadi kau panggil-panggil nggak kedengeran. Ya, sudah. Oke. Lagi dimarahin Ya, Juma apa katanya. Kamu katanya lagi dimarahin si Juma, Dit. Betul? Suma itu siapa? Enggak tahu aku. Pura-pura dia gaya Juma itu siapa? Siapa katanya? Bukannya itu guru, Dit. Enggak tahu. Tapi aku mau jujur dulu sama kamu, Dit. Gini, banyak orang telah menyembah Juma, banyak orang telah menuhankan Juma, menabikan Juma, sehingga apa yang dikatakan dia itu pokoknya benar, maha benar Juma dengan segala perkataannya. Betul? Betul nggak, Dit? Enggak, Suma ini siapa dulu? Jelaskanlah dulu, biar aku paham kemana arahnya. Gayamu, Dit. Si Juma alias Zulkifli M. Abbas alias Nur Alim alias Sia Nur Alim. Masa kau nggak tahu? Oh, kalau Bang Zulkifli apa saya kenal. Kalau Suma saya nggak kenal itu.
Kenapa ya? Nah, si Zulkifli M. Abbas, menurutmu, ini aku mau tanya sama kamu, Dit. Menurutmu, ada pau-paunya nggak? Gimana putus-putus suaranya bisa diulang? Jujur kau, Dit. Jujur. Menurutmu, si Juma itu banyak ngawur-ngawurnya nggak? Contoh. Contoh misalnya, dia bilang katanya umat muslim itu dibaptis 5 kali sehari. Ya. Ngawur itu berarti? Terus pertanyaanmu apa gitu loh? Iya, ngawur nggak dia berarti? Enggak, kau tanya dulu lah. Takut dia. Ternyata apa namanya Juma juga ini, penabi Juma juga ini. Enggak, pertanyaanmu apa? Pertanyaan saya, dia ngawur nggak di situ? Masa jawaban disuruh cuma dipilih 2, iya atau tidak kan repot. Oke, udah kau jelaskan. Ya udah kau jelaskan lah. Kalau bahas ini kau nggak sanggup, kau keberatan ini. Coba bahas itu aja lah, yuk. Ya. Kalau dalam Islam, wudhu itu adalah salah satu rukun wajib dalam sholat ya. Itu. Nah, yang ditanya apa? berasal dari bahasa yang dulu lah. Yang ditanya apa, yang dijawab apa loh, Dit? Yang ditanya itu Juma bilang orang Islam dibaptis 5 kali sehari. Berarti dia di situ ngaco atau enggak? Ya, saya kalau dianggap sama atau gimana maksudnya? Kalau saya pribadi nggak berani juga dia. Sungguh kuat pengaruhnya Juma ini ya, sungguh kuat ya. Nggak ada yang berani membantah dia. Gini, kalau antara wudhu dengan baptis itu berbeda. Iya, dia bilang tuh orang Islam itu dibaptis 5 kali sehari. Ya itu urusannya dia dengan Iya, Allah. berarti dia salah nggak di situ? Itu urusan dia dengan Allah. Kan nggak berani, saudara-saudara. Sungguh nekat. Makanya saya katakan tadi. Gimana sih kamu? Seperti ini yang mau dibilang mau menegakkan nahi ma'ruf nahi mungkar ini seperti ini. Enggak. Terus gimana jawabanmu kok semacam itu? Gini, Adis. Coba kau jelaskan apa definisi baptis dulu biar clear gitu loh. Dicelup. Baptis itu dari bahasa Yunani baptiso, artinya dicelup, dibenamkan. Terus? Ya itu artinya. Itu aja. Ya. Iya, baptis secara etimologi itu, tapi kalau baptis dalam Kristen itu artinya dibaptis, dibenamkan. Baptisnya Protestan dengan Katolik itu sama enggak? Kau lari kemana-mana, yang dibahas si Juma. Yang dibahas si Juma, kau lari kemana-mana sih, Dit? Nih, Dit, lihat ini, dengar. Kan kau bahas baptis tadi, itu mana? Berdiskusi dengan beliau. Aduh, mana ini jadinya nih? Si Juma baptis 5 kali sehari loh, Dit. Gimana, Dit? Si Juma baptis 5 kali sehari gimana? Ya itu kan pendapatnya dia. Iya, berarti di situ dia sesat nggak? Oh, saya tidak punya kapasitas untuk penakut juga ternyata. penakut gimana sih Aditya? Ya. Gini. Sudah kita tahu ternyata si Aditya juga ternyata seorang penjilatnya Juma juga ternyata. Kenapa kalian itu takut banget sama Juma, Dit? Kenapa, Dit? Saya tidak takut, Edith. Ya. Terus coba katakan dulu bahwa ketika dia katakan orang Islam dibaptis 5 kali sehari, bahwasanya Juma di situ adalah sungguh-sungguh sesat, gitu coba. Kalau itu saya rasa pertanyaan yang salah. Pertanyaan yang benar itu begini. Yang benar itu begini, ya. Apakah ya seseorang yang Katolik ketika dia pindah ke Kristen, apakah itu dibaptis ulang? Itu pertanyaan yang bagus. Ini yang dibahas apa? Yang dijawab apa sih, Dit? Yang dibahas apa? Yang dijawab apa ini? Kayak gini, diskusi model gini. Ya, makanya jangan bahas individu. Kita bahas agama saja gitu loh. Soalnya kalau kita bahas orang di tempat kamu juga banyak ya orang-orang yang bermasalah juga gitu kan. Misalkan Saiful Ibrahim, ya. Oke, berarti sudah kau akui bahwasanya dia adalah oknum. Salah. Ya, beliau
beliau seorang umat Islam. Aduh, udah intinya kalian takut gitu lah sama Juma. Udah gini aja, Dit. Kapan gurumu berani nih diskusi dengan saya? Kapan? Memang siapa guruku? Si Juma, kan gurumu. Kebuktinya kau nggak berani ngeritik dia. Pertanyaan saya gini, pernah nggak Edis melihat sepanjang saya eksis di media sosial, saya satu frame atau satu panggung, atau pernah dalam satu entah itu streamingnya ya, entah itu di TikTok, pernah nggak Edis melihat hal itu? Satu ini sama Juma, satu haluan. Ya, satu frame ya. Pernah nggak Edis lihat? Belum pernah sih. Apa kamu termasuk orang-orang yang menentang dia? Berarti tuduhanmu keji kali, kawan. Iya, berarti kamu termasuk orang-orang yang nggak sepaham dengan dia. Bukan begitu. Oke, jadi Walaupun orang setuju. itu nggak pernah satu frame, bukan berarti tidak sepaham. Iya, jadi Kan setuju gitu, kamu. kan? Jadi setuju kamu dibaptis 5 kali sehari. Saya Islam, buat apa dibaptis? Aduh, si dia ini ternyata agak-agak panu aja nih. Nah, Jadi intinya kamu nggak tahu dia ngomong gitu, Dit. Skip aja. Edis, aku mau bertanya, Edis, ya. Kau dari tadi yang Di kau dalam tanya Bible ini bolak-balik kemana sih, Dit? Nggak jelas kita jadinya kalau kayak gini, Dit. Lah, kamu angkat tema kayak gitu, mana pula menarik, ah? Ya udah, apalah tema yang menarik bagimu, coba yang kau kuasai, apalah tema yang kau kuasai? Kebetulan Aditya Intel yang ini sudah lama mempelajari Al-Bible ya. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, bahkan sudah 2 kali khatam gitu lah ya. Jadi ketika ada pendeta berceramah di media sosial, saya kan sering-sering nonton gitu kan, dan saya memahami apa ayat yang dibaca gitu kan. Dan dari sekian banyak ayat yang saya baca di Old Testament dan New Testament itu muncul banyak pertanyaan di situ. Sangat banyak sekali ya. Ada rasa ini pendapat saya pribadi ya, saya bukan menafsirkan ya. Rasa-rasanya antara penyanyi baru dengan penyanyi lama itu saya ada merasa semacam kontradiksi gitu, Des. Makanya saya Terus hubungannya dengan Islam apa, Dit? Hubungannya dengan Islam itu apa? Harusnya kamu bertanya itu yang ada hubungannya dengan agamamu. Kau nanya hubungan Bible perjanjian baru dengan perjanjian lama, nggak nyambung lah. Ya, seharusnya Edis selaku orang yang profesional, orang yang senior di Al-Bible. Iya, gini, dengarkan, Dit. Ini menjadi peluang Edis untuk mencari domba-domba tersesat. Gini, dengarkan, Dit. Dan saya rasa nilai plus buat Edis ketika saya tuh mau membaca Bible. Kau salah. Itu Dengarkan, Dit. Dengarkan. Kalau misalnya kamu adalah orang Yahudi, seandainya, baru cocok kita bahas itu. Kau tuduhlah, kau katakanlah bahwasanya perjanjian baru nggak ada hubungannya dengan perjanjian lama. Itu cocok kita. Nah, ini kau Islam. Gimana sih, Dit? Kan nggak nyambung. Tapi kan keilmuan itu. Udah gini aja. Sekarang aku ada tema yang cocok sama kau, Dit. Gini, biar kita nggak debat kusir nih. Nih, aku kasih kau tema yang bagus ya. Nih. Ini kajianku nih, Dit. Nih. Ya. Bentar. Nah, ini, Dit. Kelihatan nggak, Dit? Ya, Kelihatan? Boleh. Nah, lebih bagus gini aja kita diskusi. Nggak usah tema-tema yang lain. Ini kan jelas kalau kayak gini. Betul? Betul nggak? Apa? Silakan. Nah, sekarang kau kan tadi udah ngomong bahwasanya kau sudah baca Injil, betul? Bukan Injil, Bible. Macam mana? Iya, Bible. Sudah kau baca Bible, sudah? Sudah, dari Kejadian sampai Wahyu. Sudah kau baca. Lukas berarti sudah kau baca ya? Sudah. Oke, Lukas 1 bagaimana bunyinya Lukas 1? Lukas 1 bunyinya. Kebetulan saya ini bukan seorang hafiz Bible ya, jadi Aku nggak bilang kau hafiz Bible. Yang Lukas 1 isinya bagaimana, tentang apa? Enggak, aku suruh kau menghafal. Tentang apa Lukas 1 itu isinya? Oke. Lukas 1 itu tentang kelahiran Yohanes Pembaptis dengan kelahiran Tuhannya Edis ya. Di situ diceritakan bahwasanya Elizabeth ya, yang adalah istri dari Zakaria ya,
yang mana Elizabeth ini adalah Harun, keturunan Harun gitu kan. Nah, dikitakan seperti itu. Nggak ada Ukhta Harun, gimana kau itu Adit? Kau bohong-bohong aja ini. Itu menunjukkan kalau saya sudah baca Bible, saya tahu. Keluarga Harun, tidak ada Ukhta Harun. Gimana sih kamu? Bahasa Arabnya Keluarga Lewi, dari keturunan Lewi dikatakan di situ, dari keluarga Lewi. Nggak ada di situ Ukhta Harun. Ukhta Harun mah bukumu. Ada itu, berarti Edis ini pernah baca Lukas ini. Di situ dikatakan balik-balik. Elizabeth itu dari keturunan Harun, di situ dikatakan. Maka baca Bible ya benar. Bukan. Aduh, Dit, dengarkan, kubacakan ya, kubacakan. Ya. Yang ada itu dari keluarga Lewi. Nih, kubacakan ya. Nih. Coba. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun. Dor. Ya, aku bilang kan tadi keturunan Harun. Gimana sih? Keturunan Harun, namanya Elizabeth. Sudah? Ya. Nah, sekarang yang kutanya sama kamu kan sudah baca ini. Nah, bagaimana kalau kubuktikan sama kamu bahwasanya kitabmu menjiplak buku ini dengan keliru? Boleh, silakan. Yakin? Tapi kamu mau jujur ya? Oh iyalah. Mau kan jujur, itu Dit? harus. Mau jujur kan? Oke, baik. Coba Dit, kau memang kejujuran itu dibutuhkan, walaupun Edis tersinggung, nggak apa-apa. Nah, coba kau bacakan Dit Lukas 1 ayat yang ke-39 coba. Dan seterusnya coba ayo. Baik. Baik. Oke, sabar ya. Aku buka laptop dulu deh. Ya. Lukas 1 nomor berapa? Ayat yang ke-39. Oke, baik. Maksudnya kita mulai dari ayat yang ke-39, yuk. Ya. Oke, perikopnya itu Maria dan Elizabeth di situ ya. Iya. Oke. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria. Ini ibunya tuannya di sini ya. Dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Oh, Bu, sebentar. Sorry. Maksud saya 57, Dit. Oh, 57. Ini kelihatannya kamu nih jarang sekolah minggu ini. Banyak kali kau meleset. Ya. Oke, 57-nya. Perikopnya kelahiran Yohanes ya. Kalau dalam Islam itu kelahiran Nabi Yahya ya. Ya, silakan. Mudah-mudahan Dit hari ini kau bertobat karena aku tunjukkan kau sesuatu yang tiada mungkin kau membantahnya. Ayo. Memang dari cara kau itu membangun narasi ini memang kau jadi misionaris jadi. Baik, silakan. Oke, 57-nya. Kemudian genaplah bulan. Saya ulangi. Kemudian genaplah bulannya bagi Elizabeth. Elizabeth ini istrinya Zakaria kan? Untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ya itu tadi Yohanes Pembaptis ya. Lanjut sampai situ saja. Iya, jangan ceramah. Kau baca aja, tugasmu membaca. Silakan yuk. Ulangi lagi. Ya. Kemudian genaplah bulannya bagi Elizabeth untuk bersalin. Ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. 58. Iya, terus. Tetangga-tetangga. Oh ya. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya. Ini Tuhan yang mana ini, Dit? Yesus ya? Dit, baca saja, Dit. Biar kita dapat intinya. Baca dulu. Oh ya. Oke. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan Dia. Selesai? Masih? Terus. Sampai ku bilang berhenti. Aduh, masa sampai satu perikop? Enggak, bacalah dulu, cobalah. Oke. Untuk konten-konten yang di penonton. Aduh, Dit, orang disuruh baca kapan kita kelar? Kalau kamu begini terus, kamu takut menerima kenyataan ini. Kalau ini dijiplak sama kitabmu gimana?
Oh, oke baik. Ah, Maka ayo. datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu dan mereka hendak menamainya dia Zakaria menurut nama bapaknya. Menamainya dia gimana sih? Hendak menamainya dia gimana sih? Oke, salah baca. Hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. 60. Tetapi ibunya berkata, jangan. Ia harus dinamai Yohanes. 61. Kata mereka kepadanya, cocok pula aku jadi pendeta. Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Stop. Coba kau pahami dulu yang 61 tuh sebelum kau terguncang imanmu. Ayo. Ya, kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Oke, maksudnya gimana itu? Ya, maksudnya dia membantah dia ingin seolah tidak setuju dengan nama Yohanes itu tadi karena Karena apa? Dia membantah bahwasanya sanak saudara tidak ada yang bernama Zakaria gitu loh. Iya kan? Tidak ada yang bernama Yohanes, gimana sih? Sorry. Tidak ada yang bernama Yohanes. Aduh. Iya. Oke, coba kau baca satu kali lagi sebelum kita ke Quranmu. Kau lah yang baca panjang kali aku. Biar kau ini capek aku baca. Baik. Jadi ketika ia ingin dinamai Zakaria, tetangga-tetangganya ngomong bagaimana? Tetangga-tetangganya berkata, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Artinya, tetangga-tetangganya ngerasa heran, kenapa kok dia dikasih nama Zakaria, kasih nama Yohanes? Kan nggak ada di antara sanak saudaramu yang bernama Yohanes, betul? Ya. Oke, lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikan kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis. Ia di sini tentu Zakaria ya. Ia meminta batu tulis. Lalu ia menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Baik, Dit. Sekarang kita ke Quranmu ya. Sebentar dulu. Tanggapi sedikit dari itu. Berarti tetangganya kurang jauh mainnya ya. Dia singkat dia nggak tahu itu aja sih. Maksudnya gimana? Coba kau fokus dulu nih. Coba kau fokus dulu nih. Coba. Kelihatan? Ya, Al-Quran apa itu biar aku buka juga. Sebentar. Kok ini sih? Al-Quran berapa itu? Nggak nampak soalnya kecil kali. Surat Maryam ayat yang ke-7. Ya, itu. Oke, baik. Coba baca di situ. Oke, baik. Ya, karena Al-Quran ini kitab suci, ya, maka yang dibaca itu Al-Qurannya dan bukan terjemahannya. Gitu, ya? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Zakaria. Ya Zakaria, inna nubassiruka bi gulamin ismuhu Yahya. Bigulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Artikan, Dit. Artinya, Allah berfirman, wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki yang bernama Yahya, yang nama itu tidak pernah kami berikan sebelumnya. Oke, stop. Coba kau baca dari tadi ayat 61 tadi. Bunyinya bagaimana? Al-Bibel. Ya. Baik. 61. Nah, tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. 61. Oh, 61. Kata mereka kepadanya, ini tetangganya kan? Ya kan? Iya. Tidak, ya tetangganya. Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Oke, jadi siapa? Menurut Bible yang ngomong bahwa tidak ada di antara sanak saudara yang bernama demikian siapa? Tetangga. Oke, kenapa kenapa perkataan tetangga ini jadi perkataan Allah? Apanya?
Apakah itu pikun kan, hanya- pikun kan. Coba kau baca lagi terjemahnya. Enggak, kau baca terjemahnya tadi. Ya, makanya membaca kitab suci yang selagi Al-Quran itu. Baca terjemahannya, jangan cerita, Dit. Jangan kau cerita, Ya, baca ini. terjemahnya tadi. Jangan dipotong ayat nanti lepas konteks. Jadi ayat berapa? Nah, Adit dulu, Dit, Adit temanku, teman lamaku, ya, tolong malam hari ini saya minta kau jujur, Dit. Tolong ya. Dengarkan, Dit, dengarkan baik-baik. Tadi kau kusuruh baca Yohanes pasal 1 ayat yang ke-61. Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Tadi ku beri kau kesempatan untuk memahami apa secara mendalam. Sudah, betul? Baik. Selalu kau suruh kau baca Maryam ayat 7. Ya, Kau baca bahasa Arabnya. yalah. Nah, coba kau baca lagi terjemahannya. Baik. Allah berfirman, wahai Zakaria, kami memberikan kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki yang bernama Yahya, yang nama itu tidak pernah kami berikan sebelumnya. Terus, Yang nama itu tidak pernah kami berikan sebelumnya. ya, Siapa yang ngomong yang nama itu tidak pernah kami berikan sebelumnya? kalau di kitab Medis tetangga, Dengarkan. Di sini kau sudah lihat kemiripan. Sebentar, Dit. Di sini sudah kau lihat kemiripannya? Sudah? oke, sudah. Oke, Sudah. baik. Ada kemiripan, betul? Tidak ada. Eh, Saya tanggapi. kau tidak kemiripan. Dit, dengarkan, Dit. Dia kan mau dikasih nama ya Zakaria seperti nama bapaknya, sudah? Ya, Nah, lalu tetangga-tangganya merasa heran. Dia membuat Ya. kalimat pertanyaan. Loh, Ya. kok kamu, ibarat kata kalau bahasa Indonesia gini, kok mau kamu kasih nama Yahya atau Yohanes? Ya. Kan nggak ada di antara sanak saudaramu yang bernama kayak gitu, betul? ya. Oke, akhirnya ditanyalah bapaknya, betul? Nah, sekarang di Quranmu dibilang begini, wahai Zakaria, kami gembirakan kamu dengan seorang anak laki-laki bernama Yahya yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya, betul? Betul. Oke, jadi yang belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya di sini siapa? Allah kan? Tetangga. Menurut Quran loh. Oh ya, Tuhan. Menurut Quran siapa yang belum pernah memberikan nama itu sebelumnya, seperti itu sebelumnya? Ya, ini informasi dari Allah. Iya, yang belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya siapa? Oke, baik. Wahai Zakaria, perhatikan baik kalimatnya. Kami memberikan kabar gembira kepadamu. Ini malaikat. Malaikat. Dengan Oke lah, seorang malaikat lah. laki-laki. Turutilah kau. Bentar Allah, bentar malaikat. Ya. Terus. Ya. Hmm. Ya. Bingung dia teman. Bingung dia. Ini yang tahu kita ini kan dengar dulu, jangan. Nanti kau kena banting juga. Nanti kau kena banting juga. Sabar, ya. Dan seorang anak laki yang bernama jangan ketawa dulu, gak fokus. Tahu ini. Kami memberikan kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki yang bernama Yahya, yang nama itu tidak pernah kami berikan sebelumnya. Oke, yang nama itu tidak pernah kami berikan sebelumnya. Yang ngomong gitu siapa? Ya tentu kan proses turunnya Al-Quran itu kan dari Allah. Kalau itu Dit, ya kan? dia kan ngomong sama Zakaria, Dit. Kami belum pernah memberikan nama itu seperti itu sebelumnya, betul? Ya sudah Allah, sudah ya biar kau buat Allah. Lanjut. Oke, jadi Allah Sekarang ngomong. kira saya. Sebentar, Ya, kita selesaikan. kira saya, Sebentar, ya. Dit. Kita selesaikan ini. Yang kami belum pernah memberikan, artinya Allah ngomong gitu kepada Zakaria, betul? Ya, Oke, pertanyaan saya, kenapa dia harus ngomong begitu bahwa nama itu belum pernah diberikan sebelumnya? ya karena Allah Maha tahu. Kok nggak nyambung? Nggak, tujuan itu diberitahu kepada Zakaria biar ngapa Zakaria? Ya kalau biar kenapa ya walau nggak tahu kita itu. Ya, mungkin bisa rahasia ya. Oke, Dit, kamu percaya nggak, Dit, bahwa kalimat itu masuk akal dan dapat dicerna dengan baik oleh Zakaria?
Sebentar ya, ini kalau kita baca di tafsir Kemenaknya ya, kebetulan saya buka versi Kemenak ini ya. Ya. Lari ke tafsir dia udah. Dalam tafsir ya Allah mengabulkan doa, ya kan? Nah, perhatikan baik. Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria. Ya, Allah berfirman, wahai Zakaria, kami memperkenan doamu. Nah, berarti pemberian nama Zakaria itu ini pengkabulan Allah terhadap atas doanya Nabi Zakaria. Jadi itu poinnya keren kan? Enggak, yang gini, yang kita bahas itu di sini kan ada kata-kata kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya, betul? Ya, betul. Dalam rangka apa itu dia omongin kayak ke situ kepada Zakaria? Berarti ya surprise lah. Kok surprise gimana? Itu kan perkataan tetangga, itu kan perkataan tetangga-tetangganya Zakaria. Kok jadi ngomongan Allah gimana sih kamu? Baik. Ini yang menarik. Tepuk tangan dulu. Ini yang menarik. Ku banting pula kau. Sekarang ku tanya. Oke, anggap aja itu sebuah kebetulan. Bukan kebetulan, itu namanya salah jiplak, Adit. Gimana sih kamu? Itu namanya salah menjiplak, akibatnya bikin bingung. Oke, baik ya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Menurut Edis, di dunia ini nama Yesus itu ada berapa? Ada banyak. Itu namanya pasaran itu. Maksud kamu sebelum Yesus dilahirkan? Sebelum dan sesudah? Oh, sebelum dan sesudah banyak. Oh, banyak. Banyak. Kalau enggak yang pertama Yesus. Kalau di Indonesia jarang, tapi kalau kau pergi ke Argentina, Brazil, orang yang bernama Yesus itu banyak sekali. Ya, ada Yesus Chavez, ada banyak orang bernama Yesus. Ya. Itu kebetulan orang Brazil, Argentina, Meksiko itu banyak sekali orang bernama Yesus. Itu kebetulan atau menjiplak? Sama seperti orang Indonesia bernama Muhammad. Jawab dulu, kebetulan atau menjiplak? Sama seperti orang Indonesia bernama Muhammad. Gimana sih? Takut kali dia jawab. Kok kebetulan gimana sih si Adit ini? Itu kebetulan atau menjiplak? Yang sebelum atau yang sesudah? Yang sesudah. Ya udah jelas lah mengikuti nama Yesus. Seperti bagaimana kalian mengikuti nama Muhammad, pakai nama Muhammad. Kalian putar kiri kanan. Putar kiri kanan maksudnya gimana sih, Dit? Enggak, kau jawab. Dia jawab yang tegas. Itu menjiplak atau kebetulan? Yang sesudahnya jelas sekali dia seperti bagaimana orang Islam bernama Muhammad. Enggak, maksudnya menjiplak itu gimana maksudmu menjiplak? Enggak, kan tadi Edi sudah menjawab tadi bahwasannya orang yang memiliki nama Yesus itu ada banyak. Bahkan sebelum iya, kok kamu bilang menjiplak itu maksudnya bagaimana? Berarti kau bilang kalau orang bernama Muhammad itu menjiplak gitu? Orang yang sebentar dulu, jangan bingung kok kan? Orang yang menggunakan enggak, kau pertanyaan, dengar deh, pertanyaanmu kan itu kebetulan atau menjiplak katamu. Pertanyaanmu ini macam orang mabuk, makanya aku tanya sama kau, orang yang bernama Muhammad itu kebetulan atau menjiplak? Edis menjiplak pertanyaan saya kalau gitu. Gimana? Aduh, aku jadi hilang minat Dit ngomong sama kamu, Dit. Aku udah serius, kamunya kayak gini. Coba Dit, aku serius dulu Dit. Gini. Di situ kan jelas tetangga-tetangganya kan merasa heran kenapa dia kok dikasih nama Yohanes, ya kan? Makanya tetangga-tetangganya itu ngomong, tidak ada sanak saudara kamu yang bernama demikian. Sudah? Nah, sekarang di Quranmu, kami gembirakan kamu dengan Yahya yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Sudah? Dalam rangka apa itu diomongin kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya? Makasih, Pis, makasih. Dalam rangka apa dia ngomong gitu? Karena Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria. Nggak nyambung nih orang ini. Dit, kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Berarti sebelumnya dia tukang ngasih nama. Begini ya, Dit ya. Ketika saya berdialek sama Edis ya, Edis, nanti kamu akan aku kasih handphone.
Handphone apa? Handphone apa? Dengar dulu. Ini ku ilustrasikan. Biar kau nggak terlalu paham. Ya, handphone merek apa? Handphone merek apa? Tenang saja. Nama ini merek ini adalah merek yang belum pernah aku berikan kepada siapapun sebelumnya. Artinya apa? Handphone yang akan saya berikan kepada Edi itu adalah handphone yang sangat spesial, yang sangat berharga. Pokoknya wow, gitu. Itu loh Edi maksudnya. Oh gitu. Oke, berarti sebelumnya dia udah sering ngasih handphone kepada orang-orang dan ngasih nama handphone. Jadi bisa jadi. Oke, berarti sebelumnya dia udah sering ngasih anak. Ya anak, siapa dia itu kasih anak? Loh, yang kami, ini loh, dia kan lagi ngasih anak, gimana sih? Kami gembirakan kamu dengan Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Berarti sebelum-sebelumnya dia udah sering ngasih anak ke orang, namanya kembar-kembar terus. Sekarang beda gitu kan? Saya ikutin narasimu loh. Tahu ini lama-lama habis tua berapa? 3 kok pusing kemana kemari gitu. Oke lah, gini aja Dit, nggak usah kau belit gini aja lah. Percaya nggak bahwa ayat itu akhirnya direvisi? Gimana? Jangan terlalu cepat-cepat lah. Gimana? Iya, ayat itu akhirnya direvisi, kamu percaya nggak? Oh tidak. Oke, coba kau baca Ali Imran 39 yang di layar itu. Sebentar. Ini kenapa ini? Alasan kau. Live akan berakhir dalam 04 menit begini. Sebentar. Alasan kau. Oh, kau disuruh verifikasi. Oh, sudah. Ya. Itu karena karena kau tinggalin itu layarmu. TikTok ini kalau ditinggal dia langsung itu verifikasi wajah. Iya. Coba baca dulu Ali Imran 39. Oke, baik. Ali Imran. Di sini lama-lama mau alat juga nih dibaca Al-Quran. Ali Imran 39. Ya. Ini masalah apa lagi ini? Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Fanadat ul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Annallaha yubasyyiruka bi Yahya musaddiqan lima bi kalimatin minallah. Oke, mana yang benar? Wa hasyaru. Oke, baik. Artinya. Oke, yang benar yang mana? Lalu kita baca terjemahannya dulu. Macam bisa baca Arab aja kau. Lalu malaikat Jibril memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan kalimat dari Allah, menjadi anutan, menahan diri dari hawa nafsu dan seorang nabi di antara orang-orang yang soleh. Oke, yang mana yang benar itu antara yang benar itu yang mana? Yang versi Ali Imran 39 atau versi Maryam ayat 7? Nah, kedua-duanya lah benar. Loh, gimana sih kamu? Ya, yang datang kan malaikat, betul? Malaikat Jibril yang datang. Betul. Oke, perkataan malaikat Jibril yang mana? Sesungguhnya kami atau sesungguhnya Allah? Ya, begini. Nih, versi Maryam mengatakan dengan kata-kata inna nubasyiruka, yang artinya sesungguhnya kami. Itu versi Maryam ayat 7. Tapi versi Ali Imran bukan inna nubasyiruka, bukan sesungguhnya kami, tapi sesungguhnya Allah. Nah, yang saya tanya sama kamu, yang diucapkan malaikat Jibril itu inna nubasyiruka atau annallaha? Yang mana? Ya, dua-duanya benar. Iya. Yang mana yang diucapin yang mana? Ya, gini. Sebentar, yang diucapin yang mana? Yang mana? Dua-duanya benar. Saya nggak nanya dua-duanya benar. Yang mana yang diucapin? Yang pertama di Maryam tadi sudah jelas, ya. Allah mengutus malaikat Jibril. Ya. Diulang-ulang lagi. Sudah dikatakan, gini. Sudah dikatakan bahwa Jibril datang kepada Zakaria. Nah, datanglah Jibril.
nongol di depan Zakaria. Nah, Jibril ini ngomong gimana? Inna nubashiruka atau annallaha? Oke, baik. Kita ilustrasikan ya. Di Ali Imran-nya dulu kita ilustrasikan. Ya, perhatikan baik-baik. Lalu malaikat Jibril, anggaplah malaikat Jibril ini iblis. Ya. Memanggil ketika ia berdiri melaksanakan sholat mihrab. Ya kan? Koma di situ ini. Dalam tanda kutip terjemahannya ya. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenar kalimat dan Oke. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu atau kami? Ya. Kami menggembirakan kamu, yang mana? Itu dalam tanda kutip. Ya. Dalam tanda kutip mana? Yang diomongin yang mana ini sekarang? Yang mana? Yang Ali Imran-nya. Oh, berarti yang versi Maryam udah direvisi. Allah. Makanya perhatikan Pak, kau buka dibuka coba dibuka Dit, udah ini terakhir nih. Kalau kau nggak jujur kita udah selesai. Dit, dengarkan. Ya. Ada Jibril nongol di depan Zakaria, sudah? Versi Maryam ngomongnya inna nubashiruka, sesungguhnya kami. Jadi Jibril ngomong sesungguhnya kami. Kalau versi Maryam ayat 7. Tapi kalau versi Ali Imran 39 bukan sesungguhnya kami, tapi sesungguhnya Allah. Coba, yang saya tanya sama kamu, yang diucapin Jibril ini sesungguhnya kami atau sesungguhnya Allah? Yang di Ali Imran. Yang mana yang diucapin? Yang di Ali Imran. Berarti yang Maryam salah? Benar. Terus yang diucapin yang mana? Yang diucapin yang mana? Inna atau annallaha? Inna nubashiruka atau annallaha? Oke, baik, saya jelaskan ya. Kita ke Ali Imran dulu. Enggak, saya nggak mau penjelasan. Yang mana yang diucapin? Yang mana? Yang diucapin yang mana? Kau sudah bertanya, ingin dijelaskan. Tak mau. Berarti kita kan beralih ke Yohanes saja. Gimana? Yang mana, Dit? Yang mana nih? Yang mana? Sebentar. Di dalam Yohanes dikatakan, ya. Ini. Jangan ke Yohanes sebentar. Dit. Inna nubashiruka atau anallaha. Sesungguhnya Allah atau sesungguhnya kami? Yang mana yang benar? Edis, begini, ya. Saya kan sudah menjawab, Edis. Ingat kata Rudi Yohanes, jangan ketika kau bertanya saja. Nanti kau jadi Rudi. Sekarang giliran kau ditanya. Gini. Ini yang dibahas apa? Yang dijawab apa, Dit? Makanya, Dit, dengarkan. Makanya aku bilang, Dit, versi Lukas itu jangan dijiplak, akibatnya jadi bingung. Yang dijiplak, yang makanya kalau mau nulis sesuatu jangan menjiplak. Yang di dalam Lukas itu dikatakan bahwa wahai Zakaria, jangan takut wahai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan hendaklah engkau menamai dia Yohanes. Jelas ya? Nah, sekarang di dalam Quranmu dikatakan kami gembirakan kamu dengan Yahya. Perhatikan, wahai Zakaria, kami gembirakan kamu dengan Yahya. Saya tanya sama kamu, Zakaria kenal nggak Yahya itu siapa? Baik. Zakaria kenal nggak Yahya itu siapa? Takut kan ya kalau aku ngomong ini. Bukan takut, kau jawab dulu. Dia kenal nggak Yahya itu siapa? Ya kenal lah. Tahu dari mana, orang belum juga lahir? Gimana sih kamu? Makasih teman-teman. Makasih ya yang kasih kan belum lahir, gimana caranya dia tahu? Misalnya saya bilang gini, misalnya kamu ini nih. Misalnya kamu saya bilang begini. Dengarkan Dit. Misalnya kamu lagi berdoa, minta anak ya kan? Tiba-tiba datanglah malaikat di depan kamu. Langsung ngomong gini. Wahai Aditya, saya gembirakan kamu dengan kucrung yang akan membenarkan kalimat dan kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Siapa kucrung? Kucrung lah. Kucrung itu siapa? Makasih loh. Seharusnya kamu nggak kenal siapa dia, orang dia juga belum lahir. Makanya saya bilang, Adit, mana dikasih tahu kalau itu anaknya mana?
Siapa yang ngasih tahu kalau itu anaknya? Kan sudah dikasih tahu, Kucuruk lah orangnya. Iya, Kemana kau? Kucuruk itu kan belum lahir. Dari mana kalau kamu bilang Kucuruk itu anak kamu? Saya Sudah dikasih gembirakan, tahu, saya menggembirakan kamu dengan Kucuruk. Siapa Kucuruk? Ya Kucuruk lah. Iya, siapa Kucuruk? Ya Kucuruk lah. Iya, siapa dia? Kucuruk itu siapa? Kucuruk Edit. Makanya di sini kan dibilang saya gembirakan kamu dengan Yahya. Zakaria tahu dari mana kalau Yahya itu anak dia? Emangnya udah lahir kan belum lahir, lahir juga belum? Ya, kan sudah dikasih tahu. Namanya Kucuruk. Gimana sih? Iya, namanya dikasih tahu, tapi kan itu kan siapanya dia kan belum jelas, harusnya nggak tahu dia gimana sih? Ya salah yang nanya. Sudah tahu belum lahir nanya pula dia siapa yang bego kan gitu Edit. Loh, coba kau baca, coba mulai dulu dengan apa surat Maryam ayat yang ke-7 coba. Habis itu ke-8. Enggak, sebentar. Enggak, dari yang ke-7 ke-8 coba. Dari yang ke-7 ke-8 coba. Ya baik, di dalam Yohanes 17 ya. Yohanes, jangan ke Yohanes 17, Dit. Maryam ayat 7. Kata Yesus. Dit, aduh, si Adit lari kemana-mana. Takut kan? Aduh, nggak fokus kita, Dit. Selesai kita kalau kayak gini, Dit. Kamu nggak fokus, Dit. Kan janji kita begini, Dit, janji kita kan begini, bahwa kitabmu itu tiada lain adalah jiplakan dari Injil Lukas, tapi jiplaknya ngasal. Nah, iya makanya itu kita buktikan gitu loh. Sudah menjiplak ngasal, akhirnya jadi kacau balau. Nah, sekarang gini, Dit, dengarkan sekarang gini. Edis kan orang pintar ya, orang cerdas, mampu menjelaskan Bible yang mempesona gitu. Dit, kau kalau lari kemana-mana kita nggak bisa diskusi di sini. Jadi kemana-mana kita bahasannya ini. Harus dua arah. Iya, ini dua arah. Ini dua arah. Dia rupanya. Coba kau buktikan bahwa yang di dalam Injil Lukas pasal 1 itu yang salah. Coba buktikan. Jadi ngerti nggak adil itu? Diajarkan dalam agama kamu nggak adil. Di sini kita bahas Injil Lukas lawan Maryam. Nah, sekarang buktikan bahwa yang versi Injil Lukas itu yang salah. Coba. Bentar lah. Ini dua arah. Dua arah. Coba buktikan bahwa yang Lukas itu salah dan ingin disempurnakan Quran mana? Yesus mengajarkan keadilan nggak? Aduh, oke lah Dit. Mohon maaf sekali Dit. Kita akhirnya tidak bisa melanjutkan ini Dit. Kamu apa? Kayak gini. Bukan masalah itu. Kamu masalahnya nggak jelas Dit. Kayak mana kalau kayak gini kita diskusi? Kamu nggak jelas kok. Edis, terakhir aku tanya. Nggak jelas Dit. Kamu kayak gitu diskusi. Sama seperti yang saya inikan sama si Juma tadi teman-teman. Dia bilang katanya, kalau kayak gitu searah, kok searah itu dua arah, gimana sih kamu? Dua arah, kamu bantah yang di Lukas itu salah, gitu loh. Kan